Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, senang kembali boleh kita bersekutu bersama-sama melalui online, yaitu rekaman YouTube GKTK Lampung. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah melalui media online yang membawa kami terus boleh diingatkan akan penyertaan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan secara khususnya kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami bersama-sama mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan dan keberadaan kami. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam kesatuan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-17. LAI memberi judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klut tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang kumaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun, yang mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia ini dibangun dalam sebuah semangat kesatuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa kita ini cukup beragam, baik dari budaya adat istiadat dan demikian juga agama yang dianutnya. Tetapi dalam suasana penjajahan pada waktu itu, dalam suasana ditindas pada waktu itu, dalam suasana ditekan pada waktu itu, maka para pendiri bangsa kita memiliki semangat yang satu, yang kuat untuk bersama-sama keluar dari penjajahan supaya kita merdeka. Maka dikumpulkanlah semua kekuatan yang ada untuk boleh lepas dari penjajahan dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat kesatuan yang didorong dari kerinduan untuk merdeka, yang didorong dari memperkaya semua keberagaman dan dijadikan menjadi satu kekuatan, sehingga kita menjadi bangsa yang mandiri, bineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita satu juga. Itulah yang membuat kita menjadi bangsa besar sampai hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian kita juga menyadari bahwa mempertahankan kesatuan bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kerja keras, komitmen bersama-sama untuk menjaga apa yang telah didirikan, apa yang telah dimulai oleh para pendiri bangsa ini. Karena di tengah-tengah situasi perbedaan-perbedaan itu, jika itu tidak dikelola dengan baik, maka perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi sebuah konflik atau perpecahan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ibu-ibu mengikuti media sosial, maka seringkali beberapa tahun terakhir ini kita mendengar istilah, mohon maaf, kampret, cebong, dan kadrun, yang
memberikan sebuah perbedaan pemahaman, yang memberikan sebuah perbedaan yang kuat di antara pendukung-pendukungnya. Dan bila ini tidak diantisipasi, ini pun menjadi sebuah motivasi kebencian antar kelompok atau antar golongan yang terjadi di bangsa kita. Ini bisa menjadi pemicu benih-benih perpecahan di bangsa kita. Belum lagi ditambah ada begitu banyaknya perbedaan mayoritas dan minoritas, yang seolah-olah mayoritas bebas melakukan apa saja, bebas berbuat apa saja terhadap yang minoritas. Oleh sebab itu, kondisi-kondisi ini bila didiamkan, bila tidak dikelola dengan baik, bila tidak diselesaikan, akan menimbulkan sebuah perpecahan yang baru di tengah-tengah bangsa kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali menyatukan kekuatan yang ada dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, dari Sabang sampai Merauke, untuk boleh menghasilkan kekuatan dan menyatukan kembali bangsa ini seperti yang telah dimulai para founding father kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi seperti itu juga tidak jauh di dalam kehidupan bergereja tentunya. Ketika kita bergereja, maka kita memulai dalam sebuah semangat kebersamaan, bukan? Sebuah semangat pelayanan, sebuah semangat untuk bertumbuh, sebuah semangat untuk mengembangkan gereja kita. Tetapi seringkali setelah di dalam perjalanan waktu, kita mulai menemukan ketidakcocokan, kita mulai menemukan perbedaan, kita mulai menemukan kelemahan-kelemahan yang seringkali itu memunculkan benih-benih perpecahan dan konflik di dalamnya. Yang pada akhirnya seringkali kita berkata, dia menganggap dirinya hebat, atau saya lebih baik dari dia, atau lebih baik dia tidak ada bersama dengan kita, atau lebih baik saya yang mundur dari persekutuan gereja ini. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benih-benih ini ternyata jauh sebelum gereja masa kini muncul. Itu juga telah dialami di tengah-tengah gereja mula-mula, di mana Paulus melayani khususnya di tengah-tengah jemaat Korintus. Bagaimana Paulus mendengar, dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, bahwa Paulus mendengar orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Korintus hidup di tengah kota modern pada zamannya, hidup di tengah-tengah pusat perdagangan, tetapi sekaligus pusat kebebasan, dan sekaligus pusat di mana orang bebas melakukan apa saja, termasuk dalam tindakan kejahatan, kesenangan dunia yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan pada waktu itu. Di samping itu, jemaat Korintus dan khususnya orang-orang Korintus adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat, adalah orang-orang yang mengutamakan filosofi atau filsafat, dan mereka menyombongkan para filsuf-filsuf yang ternama pada waktu itu. Dan itu yang pada akhirnya menggerus bahwa ajaran-ajaran filsafat dunia ini dibawa ke dalam pengajaran-pengajaran gereja. Sehingga mulailah timbul pertanyaan, sehingga mulailah timbul perdebatan, perbedaan dan lain sebagainya yang mengarah kepada kesombongan dan perpecahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, kita menemukan di sana dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur. Karena apa? Karena Allah yang menganugerahkan kepada kamu di dalam Kristus. Sebab di dalam kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Demikian juga kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat ini kaya dalam hikmat, kaya dalam perkataan, dan kaya dalam karunia. Tidak ada kekurangan karunia satupun. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, di tengah-tengah begitu kayanya mereka dalam hikmat, kayanya dalam karunia, justru inilah yang membuat mereka akhirnya menyombongkan diri. Dan kehidupan mereka
menjadi kehidupan yang rusak, kehidupan rohani yang bobrok. Ada di antara jemaat-jemaat yang hidup di dalam penyimpangan seksualitas, ada yang hidup mabuk-mabukan, ada yang hidup merasa bahwa telah diselamatkan sehingga tidak takut lagi dengan dosa, tidak takut lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa, menyalahgunakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam Kristus. Sehingga mereka juga akhirnya mulai membentuk kelompok-kelompok atau golongan-golongan mereka, yang didapat informasi dari Chloe kepada Paulus bahwa mereka menyebut mereka dalam 4 golongan. Yang dikatakan di sana mereka ada 4 golongan, yaitu golongan Paulus dikatakan di ayat yang ke-12. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus, yang masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing, yang masing-masing memiliki karismanya masing-masing. Ibu-ibu, kalau kita melihat mungkin golongan Paulus ini adalah pendiri jemaat di Korintus. Mereka merasa bahwa Pauluslah bapak gereja. Mereka merasa bahwa melalui Pauluslah mereka mengenal Kristus. Tetapi mereka adalah kelompok orang-orang yang pada waktu itu sangat mengagungkan kasih karunia, sehingga menyalahkan kasih karunia itu. Yang penting saya sudah diselamatkan, perbuatan dosa yang lain tidak penting. Sehingga walaupun mereka orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, tetapi perbuatan-perbuatan dosa terus mereka kerjakan. Mereka memahami kemerdekaan mereka yang telah ditebus dari dosa, sehingga mereka terus-menerus berbuat dosa. Ada lagi golongan Apolos, adalah orang-orang yang percaya, yang sangat kagum dengan pengajaran Apolos, yang sangat tertarik dengan penyampaian retorika khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Apolos, yang bisa berdebat secara filsafat dan bagaimana mempertahankan pendapatnya. Dan bagi mereka mungkin Apoloslah yang membesarkan gereja di Korintus, karena banyak orang-orang yang berhikmat pada waktu itu tertarik dengan kehidupan jemaat di Korintus. Mereka mungkin adalah kelompok yang melakukan penyimpangan terhadap perjamuan kudus dan melanggar ketertiban dalam ibadah, yang mereka campur adukan antara pengajaran firman dengan filsafat-filsafat yang ada. Yang ketiga yaitu golongan Kefas atau golongan Petrus. Ini adalah orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang masih memegang hukum-hukum Yahudi, yang masih hidup dalam legalitas Injil plus. Artinya tidak cukup hanya ada kasih karunia, tetapi harus mengerjakan tuntutan-tuntutan Taurat juga, sehingga sempurnalah keselamatan itu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka pemberitaan salib itu adalah sebuah kebodohan kalau tidak ditambahkan dengan yang namanya hikmat dan legalitas yang ada. Dan yang terakhir itu disebut golongan Kristus, yaitu golongan yang merasa mereka di atas segalanya. Paulus, Apolos, Kefas itu memberitakan tentang Kristus, dan Kristus adalah milik kami. Mereka menganggap bahwa mereka lebih besar daripada golongan-golongan yang lain. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki hubungan yang khusus dengan Kristus dan lain sebagainya. Jadi di tengah-tengah situasi yang informasi yang didapat oleh Paulus inilah, maka perlulah rasanya Paulus menuliskan surat. Orang-orang ini telah mengagungkan sesuatu yang salah, telah membesar-besarkan pemimpin, yang dimana para pemimpin itu tidak pernah berpikir seperti itu. Jemaat atau pendengarlah pada waktu itu yang mengagungkan 4 pribadi ini, tetapi mereka sendiri tidak pernah mengajarkannya. Oleh sebab itu Paulus perlu mengingatkan dan menasihatkan mereka agar kembali melihat betapa pentingnya sebagai gereja pada waktu itu, sebagai orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan pada waktu itu. Mereka bersatu kembali, mereka sehati kembali, mereka erat bersatu sepikir kembali. Untuk apa? Untuk boleh melakukan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui itu banyak orang-orang yang percaya akan dibawa kepada Tuhan,
dan melalui itu nama Tuhan dimuliakan dan mereka pun akhirnya menjadi berkat. Bagaimana caranya? Maka Paulus di dalam bacaan kita ini memberikan sebuah argumen. Bagaimana mereka supaya bisa bersatu? Bagaimana diwujudkan seia sekata itu, bersatu sehati sepikir itu dalam kehidupan mereka? Maka kita harus sehati. Paulus memberikan sebuah pertanyaan kepada jemaat pada waktu itu. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat membagi-bagikan dirinya, menyombongkan dengan karunia yang ada, menyombongkan dengan golongan yang ada. Lalu Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus itu membaptis? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus dan lain sebagainya? Enggak ada. Kalau kamu sedang memiliki konsep yang namanya golongan, konsep yang namanya Kristus dibagi-bagi, itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Itu tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Maka Paulus menasihatkan mereka supaya mereka menjadi satu seperti tubuh. Ibu-ibu, kalau kita membaca surat Korintus, Paulus berkali-kali menggambarkan analogi tentang tubuh, yang dimana tubuh kita ini terdiri dari begitu banyaknya organ-organ, tetapi tiap-tiap organ tidak boleh merasa dia yang paling tinggi, dia yang paling utama, dia yang paling berfungsi. Salah satu organ kita tidak berfungsi, mohon maaf, itu disebut dengan cacat. Jadi semuanya memainkan peran yang sama, fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya satu, supaya kita hidup normal, supaya kita hidup dalam kesempurnaan yang ada. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, supaya mereka bersatu. Ibu-ibu, saya kasih ilustrasi misalnya satu buah lidi. Maka lidi itu, kalau dia hanya satu, namanya tetap lidi dan tidak terlalu banyak fungsinya dan mudah dipatahkan. Tapi kalau lidi itu menjadi sebuah kumpulan, itu menjadi namanya sapu dan lebih banyak fungsinya untuk membersihkan kotoran dan sulit sekali dipatahkan. Di dalam Alkitab Pengkhotbah berkata bahwa dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi tidak bisa diputuskan kalau erat bersatu, tidak mudah dikalahkan. Oleh sebab itu sekali lagi Paulus mengajak supaya efektif dalam kehidupan mereka, maka mereka harus kembali menjadi satu. Mereka harus bersama-sama satu. Dan yang kedua, supaya mereka tetap menjaga kesatuan mereka, maka mereka harus memiliki tujuan yang sama. Ibu-ibu yang terkasih, Paulus tidak pernah membanggakan dirinya walaupun dia menjadi teladan. Paulus tidak pernah membanggakan dirinya dengan apa yang sudah dilakukannya. Paulus tidak perlu merasa sombong dengan semua hal yang telah dilakukannya. Karena apa? Karena bagi Paulus yang paling penting bukanlah menyombongkan pengajarannya, bukanlah menyombongkan dirinya, tetapi bagaimana Injil itu bisa diberitakan. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat dan perkataan, supaya salib jangan menjadi sia-sia. Jadi jemaat-jemaat di Korintus sibuk dengan kesombongan diri, lupa tujuan utamanya memberitakan Injil. Maka gereja kalau tujuannya memberitakan Injil, maka tidak pernah memikirkan tentang kesombongan, tidak pernah memikirkan tentang kelebihan. Justru menggali diri bahwa kita ini masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka fokus utamanya adalah memberitakan Injil. Dan itulah yang diminta oleh Paulus. Dan di dalam pasal yang ketiga, kita menemukan sebuah statement dari Paulus yang luar biasa. Dia berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Tujuan Paulus dan tujuan Apolos sama, yaitu memberitakan Injil bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, khususnya di tengah-tengah, kita akan merayakan
baik itu hari kemerdekaan Indonesia dan hari ulang tahun gereja kita yang ke-52, kita diingatkan kembali akan pentingnya kesatuan yang kita wujudkan dalam sebuah satu hati, sekata, dan erat bersatu. Dan di tengah-tengah pandemi saat ini, hal ini pun penting sekali kita kerjakan. Karena begitu banyak orang yang merasa terisolasi, yang merasa dijauhkan. Jika ada saudara-saudara kita yang terpapar, mari kita lawat mereka di dalam doa. Kita dukung mereka, kita berikan apa yang bisa kita lakukan kepada mereka, supaya mereka tidak merasa jauh lepas dari sebuah persekutuan. Bagi orang-orang yang mengalami begitu banyaknya dampak karena pandemi ini, mari ibu kita melakukan hal-hal yang kecil. Boleh mendoakan mereka, boleh memberikan sesuatu kepada mereka, supaya mereka juga merasa menjadi bagian dari satu gereja, yaitu Gereja Kristus Tanjung Karang. Dan di bulan keluarga ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menyatukan diri kita dengan Tuhan dan menyatukan diri kita dengan komunitas, yaitu khususnya keluarga kita, sehingga kita boleh bertumbuh dan kita boleh berbuah di dalamnya. Oleh sebab itu, ibu-ibu, marilah kita hidup di dalam kesatuan. Tujuan kita satu, yaitu memberitakan Injil, dan melaluinya kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Tolong kami supaya kami terus boleh menjaga kesatuan di tengah-tengah kehidupan, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat kami, sehingga melalui itu Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi dan memberitakan firman Tuhan. Berkati ibu-ibu dalam seluruh kehidupan mereka dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Shalom. Dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.